Check the mic and make sure it sound right, boys. Kalau kita bicara identitas gender ya, ini konsep kita bicara konsep diri. Konsep diri ini kan kayak aku ini siapa? Aku ini laki-laki atau perempuan, kayak gitu ya? Atau keduanya, atau tidak keduanya? Bagaimana individu memandang diri mereka sendiri? Jadi ada istilah tuh gini. Kalian mungkin pernah mendengar ya, ada berita-berita itu secara fisik tampilannya tuh laki-laki. Gitu. Tapi dia mengidentifikasi bahwa dirinya dia itu bukan laki-laki kayak gitu loh, tapi perempuan gitu. Atau sebaliknya, ketika secara fisik dipandang nih ya, dipandang sama Pak Andre bahwa kamu tuh perempuan gitu. Tapi diri kita itu merasa bahwa kita tuh bukan perempuan, tapi kita laki-laki. Itulah yang dinamakan identitas gender, teman-teman. Dan ini yang harus kita pahami. Boleh fisik kita, kalau secara biologis tadi ya, yang disampaikan oleh teman kita di kolom chat, gitu ya, oleh Marco, bahwa suaranya lebih berat, gitu. Oke, memang kamu itu lebih berat suaranya. Tapi bagaimana kamu memandang diri kamu, itulah yang dinamakan identitas gender, gitu, teman-teman. Ini kan sering terjadi ya, ada orang itu mengalami kebingungan identitas. Aku ini sebenarnya laki-laki atau perempuan? Aku perempuan atau laki-laki, gitu. Itu atau aku justru keduanya gitu. Ini kan cukup banyak ya kasus seperti ini gitu. Ini kayak kalau kalian tahu ya pemain voli yang sempat viral kemarin gitu ya. Viral beberapa bulan yang lalu gitu ya. Itu kan dia mengalami kebingungan gitu ya. Oke lah, dia dari awal dari lahir itu memang diidentifikasi secara biologis dia itu perempuan gitu ya. Tapi makin dia berkembang, makin dia sekarang sudah dewasa, dia mengidentifikasikan dirinya itu sebagai laki-laki. Sampai pada akhirnya dia kan berubah jenis kelamin kan. Akhirnya dia laki-laki. Dia di situ. Itulah yang dinamakan identitas, teman-teman, gitu ya. Kemudian ada ekspresi. Nah, kalau kita bicara ekspresi gender, gitu ya, ini cara kita mengkomunikasikan identitas gender kita, gitu ya, kepada orang lain. Dari perilaku, dari pakaian, gitu ya. Nah, ini yang paling gampang lah. Kalau kalian di sekolah itu kan dibedakan ya pakaiannya laki-laki dan perempuan, gitu. Kalau laki-laki pakainya celana, kalau perempuan pakainya rok, gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak sedikit juga, gitu ya. Ada perempuan yang merasa aku nggak nyaman pak pakai rok, maunya pakai celana gitu. Itu juga bisa sih, gitu ya. Tetapi yang paling gampang kan untuk membedakan kalau di SMA ya, SMA kalau pas zaman saya dulu tuh gampang banget gitu bedainnya. Ya kalau kamu pakai celana berarti kamu laki-laki, kalau kamu rok itu identik dengan perempuan. Kayak gitu ya, itulah yang dinamakan ekspresi gender. Potongan rambut gitu di SMA, kalau misalnya laki-laki rambut gondrong dibilangnya apa, kayak cewek gitu ya. Tapi kalau di kampus kalian kalau gondrong pun nggak masalah gitu ya, karena itu ya bebas sih, lebih bebas ya kalau di dunia perkuliahan ya teman-teman ya, apalagi kalau kalian masuk ke Ubaya ya gitu. Kalau di SMA kan ya memang dulu saya ingat banget tuh sama guru BK saya ya, mungkin Pak Andri juga seperti itu gitu ya. Kalau misalnya ada laki-laki yang rambutnya gondrong, kemudian ada razia rambut gitu ya, kemudian dipotong gitu rambutnya gitu, karena itu tidak tidak identik dengan laki-laki gitu ya di situ. Nah, oleh karena itu kalau peraturan-peraturan di sekolah itu sangat ketat sekali gitu ya di situ gitu. Itulah yang namanya ekspresi gender ya gitu. Kalian kalau mau menunjukkan kalian laki-laki, ya kalian berambut pendek, pakai celana. Nah, kalau kalian mau mengekspresikan diri kalian itu perempuan, pakailah rok, rambutnya panjang, kayak dia di situ. Itulah yang dinamakan ekspresi gender. Kemudian kalau kita bicara gender role, ya di sini. Gender role di sini adalah harapan, gitu ya, perilaku-perilaku yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Nah, misalnya nih, kalau
laki-laki. Nah ini kalian bisa tanggapi ya di kolom chat ya. Kalau yang kalian pahami di budaya kalian ya, laki-laki itu tugasnya ngapain sih? Atau yang harus dilakukan oleh laki-laki itu apa? Yang seharusnya itu bisa dilakukan oleh laki-laki. Oke, ini dari yang nanggapi di kolom chat. Kerja, oke, mencari nafkah. Terus apa lagi? Yang dianggap tugas atau aktivitas yang itu laki-laki banget. Menjaga keluarga. Oh, kalian futuristik sekali gitu ya. Sudah membayangkan kehidupan berumah tangga ya. Menarik sekali. Kita nggak nyangka loh jawabannya akan seperti ini. Gitu. Tapi kalau yang lebih ke kehidupan kalian sehari-hari apa? Itu aktivitasnya laki-laki, itu aktivitasnya perempuan. Loh, cowok kok masak sih misalnya kayak gitu. Apa? Aktivitas yang itu identik dengan laki-laki. Oke, ada yang bilang membuahi pasangan, Pak. Oke, betul. Ya, wah, saya nggak nyangka nih. Jawaban kalian futuristik sekali gitu ya. Kalau dari Marco, tambahan olahraga gitu ya. Oke, olahraga identik dengan laki-laki. Berarti kalau tidak olahraga, berarti kamu nanti dianggap nggak laki-laki gitu ya di situ. Kemudian apa lagi sih? Kuli, oke. Ya, kuli identik dengan laki-laki gitu ya di situ. Yang paling sederhana itu kayak misalnya kalian tiket kelas ya gitu. Loh, laki-laki kok bersih-bersih gitu. Itu kan tugasnya perempuan, kayak gitu kan misalnya. Gitu. Itulah yang dinamakan gender role gitu. Kita itu sangat kental dengan budaya seperti itu ya. Gitu kayak kita kita tuh mengkotak-kotakkan gitu ya bahwa kalau bersih-bersih itu urusannya perempuan. Iya kan? Kemudian kalau nyuci itu urusannya perempuan. Gitu ya. Kemudian kalau apalagi, teman-teman? Terus ngurusi anak, gitu ya, itu tugasnya perempuan, gitu. Nah, sedangkan laki-laki tadi yang sudah disampaikan teman-teman betul, kalau nanti sudah berumah tangga, gitu ya, gitu. Kalau laki-laki itu mencari nafkah, laki-laki yang kerja, gitu ya di situ. Kemudian kuli, pokoknya pekerjaan-pekerjaan kasar itu hanya bisa dilakukan laki-laki, gitu, ya. Nah, ini ada tanggapan nih dari teman kalian, dari Ken. Oke, bener Ken, gitu ya. Berarti itu patriarki kan Pak? Betul. Kita itu sangat kental dengan budaya patriarki, teman-teman. Ini mau kita sadari atau kita tidak sadari, atau kita akui atau tidak akui, kita itu sangat kental dengan budaya patriarki. Iya nggak sih? Gitu. Kayak, enggak lah, itu kan kerjaannya perempuan. Udahlah kamu aja yang bersih-bersih, gitu. Misalnya kayak gitu. Udahlah, aku mau di rumah aja, aku mau rebahan, kan kamu yang kerja, nanti kamu ngasih aku uang, gitu. Nah, karena itu pekerjaannya, atau itu tugasnya laki-laki, gitu. Nah, kita itu sangat kental dengan budaya patriarki ini, betul yang disampaikan oleh Ken. Bahwa seakan-akan laki-laki itu harus kuat, harus tangguh, nggak boleh nangis, iya kan? Gitu. Pernah nggak sih kalian itu ketika kecil itu dibilang gini, cowok kok nangis? Nggak boleh nangis lah kalau cowok gitu. Pernah nggak kalian digituin? Sama orang tua atau sama siapa gitu? Oke, pernah ya, gitu. Ini kan sebagai salah satu bentuk patriarki ya di Indonesia gitu. Sebenarnya patriarki itu nggak cuma di Indonesia sih, tapi juga di tempat-tempat lain kan gitu. Pernah saat SD, betul. Sebenarnya ini yang keliru teman-teman. Laki-laki loh juga punya emosi gitu ya. Nggak salah sebenarnya kalau laki-laki nangis. Setuju nggak teman-teman? Laki-laki nangis itu kan nggak masalah ya gitu. Justru kalau kamu itu nggak pernah nangis atau kamu itu nggak boleh nangis, kamu itu akan terhambat secara emosi, gitu. Terhambat secara emosi ini seperti apa? Kamu bayangkan ya, dari kecil sampai kamu sekarang, kamu itu selalu didoktrin bahwa laki-laki nggak boleh nangis. Kalau kamu nangis, kamu tuh lemah, kamu dianggap lemah, kamu itu dianggap nggak mampu, kamu kayak cewek dan lain sebagainya, gitu. Itu kan anggapan-anggapan yang salah, gitu ya sebenarnya, kayak gitu. Nggak ada salahnya, betul yang disampaikan Bernard, gitu ya. Saya setuju sekali gitu ya, bahwa laki-laki itu nggak ada salahnya untuk menyampaikan emosinya kan gitu loh. Kamu mau sedih, kamu mau galau gitu, kamu sampai ini ke sesama teman-teman laki-laki nggak masalah ya. Misalnya Bernard, aku tuh lagi sedih deh. Aku tuh kemarin habis putus cinta sama si Cynthia gitu misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa kamu sampein sedih kamu gitu loh, rasa galau kamu gitu loh. Gitu. Kamu jadi sad boy gitu nggak masalah gitu gitu ya. Kita itu sangat dikotakkan dengan budaya patriarki ini loh. Ini kan yang sangat kita sesalkan gitu loh. Kok laki-laki nggak boleh nangis kayak gitu ya.
Bahkan dulu ketika saya kecil ya, ketika saya SD, kayak kalian di Jogja itu, salah satu guru saya itu juga bilang gitu. Bilangnya tuh gini, ya masih ke bau budaya patriarki ya. Taufik, kamu tuh nggak boleh nangis gitu. Kayak cewek aja kamu nangis gitu. Nah, itu kemudian membuat saya tuh jadi apa? Jadi, oke, berarti kalau aku mau nangis, aku harus tahan. Gitu. Itu yang salah dalam diri saya pada saat itu. Tapi semakin saya dewasa, saya tuh kemudian semakin menyadari bahwa ternyata kalau aku itu tidak menyampaikan emosiku, saya akan merasa bahwa saya itu nggak bisa untuk lepas gitu loh. Padahal yang namanya mengekspresikan emosi itu kan penting ya teman-teman ya. Ya bayangin aja kayak kalian itu mau nangis ketahan, itu kan rasanya sesek ya di dada itu ya, gitu. Mau nangis saja dibatasi, nggak boleh nangis gitu. Padahal kalian pengen nangis gitu di situ. Nah itu kan anggapan-anggapan yang keliru ya selama ini teman-teman ya. Itu jadi teman-teman yang laki-laki, kalau kalian mau nangis nggak apa-apa. Kalau kalian mau galau gitu nggak apa-apa. Dibilang sad boy nggak masalah gitu ya. Gitu. Kita juga manusia kok. Kita sudah difasilitasi oleh Tuhan bahwa kita itu punya emosi marah, kita punya sedih, kita punya kecewa, kita punya galau dan lain sebagainya gitu. Boleh banget kayak gitu loh. Gitu. Jadi kalian kalau mau saling curhat nanti sama sesama laki-laki gitu ya, nggak apa-apa kok gitu. Kalau misalnya kalian galau kayak gitu. Kalian mau dicap sad boy pun nggak apa-apa lah gitu. Yang penting emosiku itu tersalurkan, aku bahagia gitu ya. Itu kan yang paling penting di situ. Dunia remaja, kalau sekarang kita bicara dunia remaja, kalau tadi kan terkait dengan ekspresi, identitas gitu ya. Nah, dunia remaja itu apa sih yang terjadi? Nah, tadi kan sudah ada yang mulai menyinggung gitu ya. Dari segi perubahan fisik, mulai mimpi basah. Nah, kita buka-bukaan aja teman-teman ya. Ini kan laki-laki semua nih di sini. Ini kayaknya Kak Sylvia juga udah keluar kan. Ya. Kalian kalau sekarang kan udah kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ayo ngaku, udah mimpi basah semua belum? Ngaku aja nggak apa-apa. Di sini laki-laki semua kok. Nggak perlu malu, nggak ada perempuannya. Kemudian ada yang menanggapi, Pak kalau mimpi basah setiap hari itu normal enggak? Oke, menarik gitu ya. Tapi nggak mimpi apa-apa, tapi basah ya Marco ya. Memang kadang berarti kalian normal. Jadi artinya normal itu dalam artian gini. Memang dunia remaja itu kan kita itu harusnya sudah mimpi basah ya kalau kalian itu sudah SMA gitu. Dulu saya ingat banget waktu saya mimpi basah pertama kali itu pas saya usia 12 tahun, berarti kelas 1 SMP. Ya, kelas 1 SMP itu saya sudah mimpi basah. Dan waktu itu saya kaget gitu karena saya nggak pernah diberikan edukasi oleh orang tua saya. Kayak, loh, kok moro-moro kok basah gitu. Tak pikir apa kan, terus tak kira itu ngompol gitu loh. Kemudian tak cium kan, loh kok ambune kok nggak pesing gitu loh, kok baunya tuh aneh gitu, masa ini bau-bau yang tidak pernah saya cium sebelumnya. Jadi pada saat itu, kemudian saya cari tahu sendiri pada saat itu, saya nggak berani tanya ke orang tua gitu, karena ya mungkin ya saya beranggapan gini pada saat itu, orang tua saya itu ya masih yang orang Jawa banget gitu loh, orang Jawa banget yang masih budayanya itu kalau ngomongin seks itu tabu gitu. Nah dulu itu kan saya waktu SMP itu tapi udah canggih gitu loh. Karena dari kecil itu saya suka main game, jadi ya kemudian saya suka game online, ya, dan saya tuh sangat melek terhadap teknologi. Jadi dari kecil, dari saya SD itu suka banget dengan otak-atik komputer, otak-atik HP gitu ya. Dan mulai kelas 5 SD itu saya sudah bisa browsing sendiri gitu loh, main ke warnet. Nah zaman saya dulu itu belum ada kayak wifi kayak sekarang ini kayak dulu. Kita itu kalau bicara terkait dengan itu gitu ya, kemudian satu cari tahu sendiri gitu ya, oh ternyata mimpi basah itu keluarnya sperma gitu ya di situ. Oh berarti yang tak keluarin itu sperma. Jadi dari situlah kemudian saya mulai memahami gitu ya, bahwa ternyata mimpi basah itu real ya, ternyata nyata ya gitu. Kemudian lama kelamaan tumbuh jakun ya. Nah, kalian udah tumbuh jakun semua kan pastinya kan, ya. Coba dicek leher kalian, udah tumbuh jakunnya belum atau masih rata gitu lehernya, gitu. Jadi kalau kalian udah mimpi basah, biasanya diikuti oleh tumbuhnya jakun. Jadi kalau kalian nggak tumbuh jakun berarti ada sesuatu, ada something. Gitu. Karena kadang ada yang jakunnya itu nonjol banget, gitu ya. Tapi ada juga yang itu rata.
gitu. Ini kayak misalnya tempat saya itu jagunnya nggak yang begitu nonjol banget, tapi ketika dipegang itu kayak ada tonjolan gitu. Itu. Kemudian ada bulu-bulu pada tubuh. Nah, coba dicek pada diri kalian. Udah tumbuh bulu-bulu belum? Di tangan kalian, di kaki kalian, kayak gitu ya. Kemudian di ketiak kalian, kayak gitu. Nah, udah tumbuh bulu belum? Kemudian kumis gitu. Saya ingat sekali ya, ini kan saya punya kumis ya. Saya mulai tumbuh kumis itu pas saya SMP. Jadi setelah saya itu mimpi basah, 1 tahun kemudian itu mulai ada kumis gitu. Tapi kumisnya tuh belum yang sampai full kayak gini gitu, tapi masih yang kayak kumis lele itu, ya masih yang di pinggir-pinggir kayak gitu loh. Lama kelamaan ketika saya SMA atau saya masuk ke perguruan tinggi, itu mulai tumbuh full gitu. Sampai sekarang saya kerja itu udah tumbuh ini, ya bukan brewok sih, tapi kayak jenggot gitu. Oke, dari Samuel kok di dalam pantat saya ada bulu ya Pak? Yo sama gitu. Tempat kalian ada bulunya juga nggak pantat kalian? Ada kan pasti kan gitu. Tempat saya juga ada kok gitu. Normal kok gitu. Maksudnya bulu-bulu itu bisa tumbuh di manapun ya, di di kelamin kalian, di penis kalian gitu ya. Kemudian di pantat kalian kayak gitu. Itu normal gitu. Dulu saya juga kaget gitu ya bahwa loh bokongku kok ada bulu nih gitu ya, maksudnya waktu itu kok ada bulunya gitu. Waktu itu saya bertanya-tanya fungsinya apa ya, maksudnya di tempatnya keluar kotoran itu ada bulu gitu kan waktu itu. Kemudian setelah saya mendalami ternyata ternyata penting juga ya ada bulunya ya kayak gitu. Jadi muncul bulu-bulu itu merupakan tanda kalian sudah beranjak dewasa, artinya kalian masuk remaja gitu. Jadi yang namanya remaja itu ya kalau kalian sudah mimpi basah, kemudian kalian tumbuh jakun, kemudian perubahan pada bulu-bulu tubuh gitu ya. Terus ada lagi nggak? Ya tadi kan sudah disebutkan ya suaranya berat kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian kalau cewek, nah kalau cewek ini kalian untuk pengetahuan aja gitu ya, mulai mens gitu ya. Kemudian tumbuh buah dada gitu ya. Nah kalau kalian lihat teman-teman kalian gitu ya, yang cewek-cewek nih gitu ya, udah tumbuh buah dadanya, wah berarti dia udah remaja nih. Gitu ya. Tapi memang nggak semuanya tumbuh bulu ya teman-teman ya di kemaluan kalian atau di pantat kalian ya teman-teman ya. Kalau di alat kelamin kalian itu kan pasti sudah tumbuh bulu-bulu kan pastinya kan gitu. Saya yakin pasti sudah tumbuh gitu. Ya nggak teman-teman? Sudah kan? Oke, Agung. Thank you. Baik. Oke, kemudian kita masuk ke kedua, perubahan emosi gitu ya. Kalau dulu kalian waktu SD nggak pernah nih yang namanya galau gitu ya, nggak pernah yang namanya emosinya tuh meledak-ledak. Tapi ketika kalian masuk dunia remaja itu kalian mulai memberontak gitu ya nggak sih? Kalian itu kalau di remaja itu mudah galau gitu ya, walaupun di dunia waktu kalian SD pun juga pernah yang namanya cinta mungkin ya teman-teman ya gitu. Tapi kalau di remaja itu lebih meledak-ledak lagi gitu loh, lebih sering galau kayak dia, lebih sering sedih gitu ya, lebih sering merasa sendiri kayak gitu ya, karena kalian sudah masuk dunia remaja gitu ya di sini kayak gitu. Kemudian yang ketiga, perubahan lingkungan sosial gitu ya, merasa lebih nyaman jika bersama teman-teman dibandingkan dengan keluarga gitu. Ya nggak sih? Saya mau tanya nih ke teman-teman, kalian sekarang sebagai seorang remaja, benar nggak kalau kalian itu lebih nyaman dengan teman-teman dibandingkan dengan orang tua? Benar gitu ya. Ada nggak juga? Oke, betul, karena memang masih transisi gitu kan gitu. Saya tuh masih ingat ya pas pengalaman saya dulu gitu, ketika saya SMA kayak kalian gitu ya. Saya dulu di SMA di Jogja ya, di SMA 4 Jogja gitu ya. Nah di sana itu saya itu kan sering aktif di kepanitiaan gitu ya, dan kemudian aktif di OSIS juga. Waktu saya itu pulang sore itu udah dibilang gini sama mama saya, sama ibu saya gitu ya. Taufik, kamu kok belum pulang sih? Ayo pulang kayak gitu. Nah, ketika saya disuruh kayak gitu, saya malah memberontak gitu, malah bilang, apaan sih Bu, nanti aja lah gitu, nanti aku pulang kok jam 6 gitu. Nah, karena saya merasa lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman dengan teman-teman saya gitu ya di situ kayak gitu. Karena kita di masa-masa remaja itu kan mulai lepas ya dari yang namanya orang tua itu ya, walaupun tadi Marco juga bilang bahwa kita itu nggak juga Pak gitu ya, benar sih jadi maksudnya di satu sisi kalian itu masih butuh orang tua jadi ya, tapi di lain sisi kalian itu merasa lebih nyaman dengan teman-teman kalian gitu, kalian merasa lebih enjoy gitu ya kalau disuruh pulang atau disuruh berhenti
ayo makan dulu gitu. Enggak, ini masih main sama teman-teman gitu misalnya. Ini masih mabar nih sama teman-teman gitu kan misalnya gitu. Itu kalau saya amati dari adik saya gitu. Kebetulan kan saya punya adik saya yang bontot itu jaraknya jauh sama saya. Bedanya tuh sampai 15 tahun gitu sama saya. Jadi dia masih SMA kayak kalian ya. Dia sekarang tuh kelas 12. Dia tuh kalau lagi mabar sama teman-temannya itu nggak mau diganggu gitu. Saya disuruh makan, "Dek, ayo makan" gitu. "Apaan sih? Enggak, nanti ini masih mabar nih, Bu," gitu. Dibilang kayak gitu. Karena dia merasa masih nyaman gitu ya, udah nyaman gitu ya dengan kehidupan ke teman-teman kayak gitu ya. Tapi di lain sisi memang dia masih butuh kan, yang namanya orang tua masih butuh uang sangu, masih butuh tempat untuk tidur gitu ya dan lain sebagainya. Oke, itu perubahan-perubahan yang terjadi di dunia remaja ya, dan kalian agree ya teman-teman ya di sini ya gitu ya. Nah, ini dilema seorang remaja kalau kita pahami bersama-sama ya. Kalau kita bicara idealnya ya, yang namanya remaja itu bukan lagi anak-anak gitu ya. Setuju ya teman-teman ya. Kita kan nggak mau ya dianggap anak-anak gitu. Kita maunya ya dianggapnya kita sudah beranjak dewasa gitu ya di sini ya gitu. Menyadari ada perubahan fisik gitu secara ideal gitu ya. Kemudian kita itu masih berstatus sekolah. Kemudian yang terakhir nih teman-teman, mulai menjalin hubungan romantis kayak gitu. Ini kalau saya lihat di kolom chat cukup banyak ya yang sudah mengaku berhubungan romantis ya teman-teman ya. Tapi nggak tahu beneran atau enggak ya teman-teman gitu ya. Oke, tapi saya mau tanya nih teman-teman. Di sini ada yang sudah pacaran belum? Ada yang sudah punya pacar atau lagi galau sama pacarnya? Atau yang punya pengalaman pacaran mungkin? Belum tapi sering halu. Oke, baik. Berarti kalian mulai merasakan gitu ya. Kayaknya tuh butuh gitu untuk menjalin hubungan romantis gitu. Tapi saya juga mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini ya, yang sudah menanggapi di kolom chat ini kan sangat ramai sekali kayak gitu ya. Saya mau tanya, kenapa kok kalian belum mau untuk menjalin hubungan romantis? Apa yang membuat kalian itu menjadi mungkin ragu atau kalian itu kayak nanti dulu aja lah Pak pacarannya gitu. Misalnya. Nanti pacarku dimakanin apa? Oke. Gitu ya. Komitmen issue, oke. Mencari uang, fokus belajar, oke. Tujuan yang sangat mulia sekali, teman-teman. Buang-buang duit, oke, baik. Gitu. Kalau kalian lihat ini ya, kalau lihat teman-teman seusia kalian yang mungkin di luar SMA Karangturi gitu ya. Banyak kan berita-berita tuh anak-anak remaja tuh sudah pacaran gitu. Apalagi anak SD gitu ya, sampai manggilnya tuh "Papi, aku akan menjaga kamu" gitu ya. Nanti kalau kita sudah punya anak, nanti kita ini ya, kita jalan-jalan bareng ya Pi ya gitu. Itu kan sempat viral ya gitu ya di media sosial kayak gitu ya. Anak SD tapi sudah seromantis itu gitu loh. Anak SD tapi sudah futuristik gitu ya, maksudnya udah memandang masa depan itu udah membayangkan bahwa wah nanti kalau berkeluarga itu kita akan punya anak, kita akan membawa anak kita jalan-jalan gitu ya. Gitu. Itu kan seakan-akan kayak sudah membayangkan nanti ketika kehidupan keluarga seperti apa ya, padahal kamu kan ya masih tanggungan orang tua ya kan gitu. Kamu kemana-mana pun juga masih pakai uang orang tua kan. Tapi mungkin kalau secara kebutuhan kalian kan masih merasa gitu ya bahwa wah aku udah butuh untuk pacaran nih. Aku pengen ngerasain gitu ya. Maksudnya ngerasain di sini tuh bukan ngerasain untuk gituan loh ya, tapi pengen ngerasain yang namanya menyayangi perempuan tuh kayak gimana sih gitu ya. Gimana sih menyayangi orang lain kayak gitu ya. Kayak gitu. Itu kan it's okay gitu loh. Maksudnya nggak masalah kan kalau kalian itu mau belajar untuk menyayangi orang lain kan gitu. Iya nggak sih teman-teman? Gitu. Menyayangi di sini maksudnya tidak harus menyayangi perempuan loh ya. Kalau kan punya sahabat laki-laki sama laki-laki, itu pun juga nggak masalah loh ya gitu. Maksudnya menyayangi sebagai teman loh ya teman-teman ya. Gitu. Kalau sama-sama laki-laki. Tapi kenyataannya kalau kalian lihat kotak di sini ya, kita itu belum juga dewasa, ya kan gitu. Kalau tadi kalian sudah menyadari bahwa oh iya aku belum mandiri secara ekonomi, ya karena aku masih dibiayai oleh orang tua gitu misalnya kan kayak. Kemudian belum memahami perubahan fisik yang dialami. Nah, tadi kan kalian masih banyak yang bertanya, Pak, kalau mimpi basahnya setiap hari itu kenapa ya? Mungkin Pak, kalau belum mimpi basah gimana gitu? Atau Pak, mimpi basah tapi kok nggak ada mimpinya gitu kan? Maksudnya basah tapi nggak ada mimpinya gitu kan gitu. Kemudian tumbuhnya jakun gitu ya, belum menyadari itu sebenarnya fungsinya buat apa sih? Nggak ada di situ. Ya, kenyataannya kan seperti itu ya.
kita belum menyadari terkait dengan edukasi terhadap seks kayak gini ini kayak gitu ya gitu. Kemudian kurang bertanggung jawab. Ini kalau kita lihat ya kasus-kasus yang ada di berita-berita gitu ya, kita kan bisa melihat bahwa ternyata banyak juga loh remaja-remaja itu yang pacaran ya, merasa udah punya uang gitu ya, kemudian kebablasan gitu ya. Masa kebablasan itu ya sampai menghamili gitu ya, menghamili pasangannya gitu ya, maksudnya menghamili pacarnya kayak gitu. Kemudian apa yang terjadi? Nggak mau tanggung jawab gitu loh. Gitu, karena solusi-solusi yang ada di budaya kita kan gini ya. Ya ini solusi yang salah sih sebenarnya. Ada orang kemudian menghamili, jadi ya, menghamili perempuan. Kemudian solusinya itu adalah ya wes dinikahin aja gitu ya di situ. Padahal bagi seorang perempuan itu kan akan menimbulkan sebagai trauma seumur hidup ya teman-teman ya. Ya bayangkan kalau misalnya ada perempuan diperkosa gitu ya, kemudian harus hidup selamanya. Maksudnya kan kalau kita nikah itu kan kita komitmen ya. Maksudnya komitmen untuk sehidup semati kayak gitu. Harus hidup semati sama orang yang memperkosakan. Gitu. Bayangkan gimana rasanya gitu. Makanya itu yang sebenarnya kalau bagi saya itu solusi yang keliru ya, kalau menikahkan orang yang ya anak remaja yang kemudian kebablasan kayak gitu ya, itu solusi yang keliru sih. Ya, akan menimbulkan trauma seumur hidup bagi seorang perempuan gitu ya sebenarnya. Kalau sekarang belum mimpi basah normal nggak ya Pak ya? Sebenarnya kalau kalian masih remaja gitu ya, masih remaja ya, kalian kan masih remaja ya kelas 12 itu, kemudian belum mimpi basah, berarti tunggu dulu. Tapi kalau kalian sudah dewasa, maksudnya nanti kalau udah kuliah tapi belum mimpi basah, mungkin nanti kalian bisa konsultasikan gitu ya, ke psikolog atau kalian nanti ke dokter kayak gitu ya di situ. Kok udah masuk usia 18-19 tahun tapi kok belum mimpi basah gitu, bisa kalian nanti ke profesional gitu ya di situ ya. Kemudian fenomena remaja masa kini kayak gitu. Nah kalau kalian lihat di slide ini, gimana nih pendapat kalian gitu ya, bahwa ini alasan-alasan atau fenomena-fenomena remaja masa kini gitu ya, bahwa nggak punya pacar gitu ya. Kalau tadi kan kalian udah banyak yang bilang bahwa nggak punya pacar Pak gitu, atau belum pengen pacaran Pak karena masih belum punya uang gitu ya, kayak gitu, belum boros uang Pak kayak dia di situ ya. Karena memang ya namanya pacaran itu modal gitu ya. Ya kita kan nggak cuma modal cinta ya teman-teman ya, tapi kan kita juga realistis aja gitu ya. Maksud kalau kalian jalan sama cewek kalian jalan sama pacar kalian kan juga butuh uang kan, kayak gitu. Makan bareng kan butuh uang kan, nggak butuh cinta kan, kayak gitu. Bagus kalau kalian realistis ya di sini ya, gitu ya, bahwa ternyata memang nggak cuma butuh itu gitu ya di situ. Fenomena cyber love yang kemudian kita sadari gitu ya. Maksudnya cyber love ini tidak hanya terjadi tadi ya yang sudah kita diskusikan di awal ya, tidak hanya terjadi di Tinder, tidak hanya terjadi di Bumble gitu ya. Tidak hanya terjadi di apa tadi teman-teman, tidak hanya terjadi di Grindr kayak gitu ya, kayak gitu. Fenomena remaja masa kini itu bisa terjadi di mana-mana, kayak itu. Maksudnya media sosial manapun gitu kan, bisa di kalian masih main Facebook nggak sih teman-teman? Enggak ya? Instagram ya teman-teman ya, Instagram, TikTok, kemudian Twitter kayak gitu ya, gitu. Karena lebih banyak pakai media sosial apa nih teman-teman? Silahkan bisa komentari di kolom chat. Instagram, oke. YouTube, oke. Instagram. Sering pakai WA, oke, bagus. Oke, Instagram, WA. Kebanyakan Instagram sama Twitter ya teman-teman ya. Oke, berarti relate. Nah, fenomena remaja masa kini, karena kita itu sangat marak dengan yang namanya media sosial ya teman-teman ya. Kita itu kan gampang banget ya kalau cari teman online kayak gitu. Lawan jenis atau dengan orang lain di media sosial, iya nggak? Ada di sini ada yang punya teman online nggak sih? Atau teman online itu teman yang belum pernah ketemu gitu. Tapi kalian itu kenal di dunia online itu. Kita itu kan mudah sekali ya teman-teman ya untuk mencari jodoh itu di dunia online, di media sosial gitu. Makanya istilahnya tuh ada buka cabang dalam tanda kutip dan buka iklan gitu. Kalian itu bisa punya beberapa pacar di dunia online itu tanpa diketahui kan, iya nggak sih gitu. Misalnya saya ambil contoh lah, misalnya Samuel gitu ya. Samuel dari 12A1. Samuel punya pacar di media sosial Instagram, punya pacar di Twitter, punya pacar di dunia game. Ya, di game itu kan juga bisa ya punya pacar ya. Kemudian punya pacar di mana kalau kalian gamers punya pacar di Discord gitu misalnya kan kayak gitu. Nah, kalian kan bisa buka cabang di mana-mana ya.
kayak gitu. Apalagi kalau kalian punya Tinder gitu ya, Kalau punya Tinder itu kan kalian bisa iklan, aku masih jomblo, masih single, butuh cewek yang kayak gini kayak gitu kan, misalnya kayak gitu. Gitu. Karena sangat mudah sekali kita tuh kalau mau buka iklan kayak gitu ya. Kemudian gengsi nih kalau kita tuh nggak punya pacar, iya nggak sih teman-teman? Kemudian yang ketiga, akrab dan nyaman dengan dunia virtual, gitu. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian, lebih nyaman di dunia virtual atau di dunia nyata? Terbagi menjadi dua kubu ini ya di sini ya. Karena kenapa sih kok kita itu lebih nyaman dengan dunia virtual? Karena kita merasa anonim, gitu. Kalau kalian di dunia virtual itu kan kalian bisa meng-create diri kalian ya. Kalian bisa membuat karakter diri kalian itu sesuka hati kalian, iya nggak? Gitu. Kalian mau jadi perempuan, kalian mau jadi kalian itu sebenarnya laki-laki tapi kalian nyamar jadi perempuan, bisa aja kan gitu. Kemudian kalian laki-laki tapi kalian pakai fotonya orang lain. Karena dunia virtual itu kalian bebas sekali, bisa menjadi siapapun, bisa menjadi gender yang berbeda, gitu ya. Memikat hati orang lain itu sangat-sangat mudah. Kemudian perempuan mencari komunikasi dan interaksi melalui aktivitas online. Nah ini kenapa sih kok kita tuh lebih akrab dengan dunia virtual? Karena kita itu kalau di dunia nyata itu kan kita berinteraksi langsung ya, gitu. Malu-malu. Tapi kalau di dunia virtual itu kan ada semacam barrier ya, ada semacam jarak, gitu. Ada semacam tembok penghalang sehingga kalau kalian itu mau ngomong itu kalian tuh kayak menjadi lebih cerewet gitu loh daripada di dunia nyata. Kalian merasa nggak kalau kalian tuh di dunia virtual itu merasa lebih open, merasa lebih banyak ngomong daripada di dunia nyata. Dibandingkan kalau kalian tuh ngomong, misalnya nih, ini kan kalian kalau di kolom chat kan banyak banget gitu ya, yang ngomong kayak gini nih. Misalnya kita tatap muka langsung, berani nggak kalian tuh ngomong langsung di depan saya kayak gini? Ayo, berani nggak? Nah ini kan bisa dibandingkan ya teman-teman ya, gitu. Antara dunia nyata dan dunia virtual gitu. Ini kita ada barrier nih gitu. Walaupun kalian lihat wajah saya, tapi saya nggak lihat wajah kalian gitu ya. Gitu. Dan kalian bebas berekspresi kan ketika di dunia virtual. Itulah kenapa remaja itu nyaman di dunia virtual gitu ya. Kemudian laki-laki mencari konten seksual. Ayo jujur nggak teman-teman? Kalian suka nggak mencari konten-konten seksual kayak gitu ya? Yang berupa hiburan, kemudian games, melalui aktivitas online, kayak gitu, ya. Wah ini sudah ada yang nanggap ini gitu ya. Web biru, ini berarti sudah bisa dipastikan kalian itu sangat akrab ya dengan website biru-biru kayak gitu ya, teman-teman ya. Blue, tanda kutip ya, teman-teman ya. Jarang Pak, berarti jarang itu pernah ya, teman-teman ya. Berarti teman-teman di sini bisa saya pastikan ya, ini saksikan guru-guru kalian nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu. Maksudnya remaja itu nggak masalah kok kalau kalian mau mengeksplor itu gitu loh. Justru kalau kalian itu dibatasi, kalau kalian itu tidak dibolehkan, nggak boleh buka website biru, gitu. Nggak boleh kalian itu cari tahu tentang dunia seksual. Itu nanti yang terjadi apa? Kalian akan mencari tahu sendiri dan mencari tahunya itu menjadi tidak sehat, kayak gitu loh. Ekstrimnya ya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kehamilan yang di luar nikah gitu ya. Kemudian kalian itu eksplorasi dengan cara yang tidak sehat sampai yang membuat orang lain itu dirugikan kayak gitu ya di situ. Sebenarnya nggak masalah kalau kalian itu mau mengeksplorasi itu gitu. Yang namanya remaja itu kan rasa ingin tahunya kan tinggi ya, teman. Nah, ini bahasa laki-laki dan perempuan gitu ya, yang perlu kita pahami kayak gitu ya. Kalau kita bedakan ya antara Mars dan Venus ya. Kalau dari sini kan kalian bisa baca sendiri ya teman-teman ya, bahwa antara cewek dan cowok itu beda gitu ya. Kalau cowok itu ingin merasa besar dan kuat gitu ya, belajar untuk mengendalikan emosi gitu. Nah makanya tadi yang saya sampaikan gitu. Kalau cowok nggak boleh nangis gitu ya kan, itu kan kayak seakan-akan itu kita nggak boleh ya untuk kita mengekspresikan emosinya atau menunjukkan emosi kita kepada orang lain. Tapi kenyataannya di budaya kita itu kan kalau cowok nangis nggak boleh kayak itu loh di situ. Padahal ya namanya cowok nangis itu ya nggak masalah. Cewek ingin merasa kecil dan lembut gitu, maksudnya pengen dilindungi lah kayak gitu ya di situ ya. Kemudian cewek itu cewek yang ideal loh ya, gitu ya, penurut dan pendiam kayak gitu ya. Cewek itu lebih tertarik pembicaraan yang afektif
gitu. Artinya dari segi intonasi gitu. Makanya kalau ngomong sama cewek itu harus lemah lembut, teman-teman gitu ya. Ngomongnya itu jangan kasar kayak gitu. Ya kan, karena kalau kalian pengen berinteraksi sama cewek, ngomonglah dengan nada suara yang pelan gitu loh. Yang enak didengar gitu, bukan dia kamu nih kayak gitu. Itu malah justru tidak akan didengarkan oleh perempuan gitu, akan justru menyakiti perempuan gitu ya di situ ya. Kemudian ada juga nih gitu ya, cowok terlibat dalam percakapan yang membangun hierarki gitu ya. Cewek berbicara dengan cara membangun masyarakat gitu. Artinya di sini tuh cewek itu tidak suka dibandingkan gitu ya, tidak suka dibandingkan, tidak suka ya. Makanya kalau kalian itu punya pacar kemudian kamu kok banding-bandingin sih sama si Jessica gitu misalnya kan gitu, misalnya namanya dia Cynthia gitu, kamu kok bandingin sih sama Jessica gitu, kamu lebih suka sama Jessica ya udah, kalau kamu lebih suka sama Jessica kita putus ya misalnya kan kayak gitu. Karena cewek nggak suka dibandingin gitu teman-teman. Tapi kalau cowok dibandingin masih nggak apa-apa gitu ya di situ gitu. Malah justru membuat dia itu merasa lebih tinggi gitu ya di situ ya. Nah, kalian kan kalau di dunia virtual ini kan sangat ini ya, sangat akrab dengan dunia-dunia kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, mungkin kalau kalian lihat di sini disembodied users, ya, artinya di sini kalian itu nggak tahu gitu ya, artinya secara kontak fisik kalian itu tidak melakukan kontak fisik. Ya mungkin kalian di sini lihat saya, lihat Pak Andre yang on cam gitu ya di sini ya, kayak gitu. Tapi kita tuh ada barrier gitu loh. Ini ada penghalang tetepan kan, ada penghalang laptop kan kayak gitu ya di sini ya. Kayak gitu. Makanya kalian lebih bisa leluasa kalau mau ngomong kayak di situ. Kemudian anonimitas kayak gitu ya. Ya Nana di sini berarti unik gitu. Maksudnya kalian tahu gitu loh emoticon-emoticon yang berbau ke arah sana gitu ya. Ya, maksudnya emoticon itu kan kalian tentunya sangat akrab ya teman-teman ya kayak gitu. Nah, kemudian sexting gitu ya dalam dunia online kayak gitu. Nah, mungkin ini yang perlu kalian hati-hati juga. Maksudnya hati-hati di sini adalah biar kalian tahu. Di dunia online itu kan banyak istilah dengan emoticon atau dengan singkatan-singkatan ya. Yang mungkin kita itu kalau lagi chattingan sama orang itu nggak paham ini maksudnya apa gitu kan, maksudnya. Jadi dia pakai emoticon jari sama bundar gitu ya. Kemudian ada air-airnya itu maksudnya apa gitu kan kayak gitu. Kayak gitu. Dimasukin terus tsunami. Oke, baik. Teman-teman udah paham ya, berarti nggak usah saya jelaskan. Ini kalau ada angka 8, oh artinya oral sex, gitu ya. Kemudian kalau ada singkatan IWSN, I want sex now, gitu ya, kayak gitu, ya. Kalau ada istilah SORG, gitu ya, straight or gay, kayak gitu, gitu. Ini kan bahasa-bahasa atau sexting yang sering ada di dunia sosial, di dunia media sosial ya teman-teman ya. Di medsos itu sangat akrab gitu. Kalau kalian ditanya 8 ki opo gitu kan, kemudian SORG ki opo, ditanya kamu tuh straight or gay gitu kan, kayak gitu kan, kayak gitu. Kemudian IWSN, kalian kan mikir ini kok teman onlineku kok bilang IWSN apa gitu kan, kayak gitu, nggak tahu kan kayak gitu ya. Ada 143 itu tandanya I love you gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada istilah banana gitu, artinya penis gitu ya. Kemudian PT itu artinya vagina gitu ya, gitu. Jadi teman-teman kalau kalian chatting di media sosial, kalau tadi kan kalian banyak yang pakai Instagram ya kan, banyak yang pakai Twitter kayak di situ. Kemudian ada yang chat dari entah siapa gitu yang kalian tuh nggak kenal gitu ya. Can you show your banana gitu kan misalnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau orang yang polos lah kok minta pisang gitu kan, maksudnya kan kayak gitu tuh aku nggak punya pisang kok kayak gitu, tapi maksudnya dia itu kan banana di sini adalah banana arti yang lain gitu kan di situ, maksudnya tunjukinlah penismu gitu di situ. Kemudian ASL ini kan paling sering juga ya, age, sex, and location, put 9 kayak gitu. Nah misalnya kalian diminta show me your banana gitu misalnya, oh sorry code 9 gitu ya. Parents are around gitu, maksudnya nggak bisa nih gitu ya, orang tua aku lagi ada di sini nih kayak gitu. Ini konsekuensinya gitu ya, bahwa sekitar 29% remaja percaya bahwa bertukar konten itu menjadi secara seksual diharapkan untuk berkencan kayak gitu. Artinya sexting ini bisa membuat kita itu menjadi ini loh teman-teman. Itu tanda-tanda dia itu mau ngajak kencan kita. Tapi kencannya di sini bukan berarti pacaran yang intimate loh, maksudnya yang beneran pacaran gitu. Tapi sometimes
orang atau teman online kalian itu pengen ngajak kalian tuh having fun gitu loh. Tahu ya having fun ya? Having fun itu kan berarti kayak kamu diajak seks gitu ya, kayak gitu. Tapi habis seks ya udah gitu di situ. Kayak gitu itu. Karena sexting di dunia media sosial sekarang tuh parahnya kayak gitu itu. Jadi ya, banyak yang itu diajak pap dong inimu alat kelaminmu gitu misalnya kan kayak gitu. Udah di pap nih gitu kan misalnya. Wah, ini berarti dia mau ngajak ini nih, ngajak chat seks nih gitu kan, atau dia mau ngajak video call nih, apa VCS nih gitu, video call seks nih misalkan. Nah ini cyber love ya teman-teman ya, gitu. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, gitu, bahwa menjalin hubungan romantis itu dalam dunia virtual itu disebut dengan cyber love. Jadi, cyber love sangat digandrungi anak remaja gitu. Artinya kalian itu kalau saya lihat di kolom chat ini kan sangat akrab ya anak-anak SMA Karangturi ini dengan dunia seks gitu ya. Kalian tahu Ome TV, tahu Blue Film, tahu website biru gitu ya. Kemudian kalian pengguna Instagram, kalian pakai Twitter kayak gitu ya. Kalian tahu Grindr tadi, kemudian ada yang pakai Tinder kayak gitu ya. Gitu. Admin ini Pak, oh admin ya. Oke, makanya kalian lebih paham gitu ya. Ya karena tadi alasannya ya, karena cyber love itu sangat digandrungi oleh anak remaja gitu. Ya ini perlu kita sadari, dan ya guru-guru yang ada di SMA Karangturi ini seharusnya juga aware gitu ya, bahwa anak remaja itu sekarang sangat paham gitu loh dengan dunia-dunia kayak gini-gini gitu loh, dengan istilah-istilah berbau seks, dengan emoticon seks ya, kemudian menjalin cyber love, punya teman online atau kencan online atau video call seks online kayak gitu ya di situ kayak gitu. Ada yang fetishnya anime, oke. Baik. Oke, tapi saya mau tanya nih ke kalian, ada yang pernah video call seks belum? Tapi ini ada yang tanya nih tentang fetish ya, Pak, kalau punya fetish apakah normal? Gitu ya. Fetish tuh gini, kalau dalam dunia psikologi ya fetish itu kan artinya kamu ketertarikan terhadap bagian tubuh tertentu atau benda yang dipakai oleh pasangan kita kan. Kalau di dunia psikologi itu dianggapnya masuk gangguan. Yang perlu disadari di sini adalah selama orang itu merasa tidak terganggu dengan fetishnya dia, ya nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak masalah gitu, mau diterapi gimana pun kalau kamu masih nyaman dengan fetishmu ya nggak bisa gitu ya di situ. Tapi ini ada yang share juga, pacarnya teman saya malah ngajak chat seks saya, Pak, saya harus gimana? Oke, ada yang DM ke saya, ada yang pernah diajak sama pacarnya atau temennya itu untuk chat seks kayak gitu. Tapi saya nggak mau sebut namanya loh ya, saya nggak mau spill kayak gitu ya. Di sini kalian kalau mau jujur nggak apa-apa loh teman-teman, kalian DM aja ke saya, biar nggak dibaca guru kalian, nggak dibaca oleh orang teman-teman kalian ya kayak gitu ya. Oke, ya memang chat seks itu kan menjadi sering sekali gitu ya di dunia virtual kayak gini kayak gitu. Remaja pacaran di dunia virtual ini kenapa sih? Ya karena tadi gitu ya, karena kita itu sudah akrab kayak gitu ya, kemudian kita tuh ada keinginan gitu ya. Kemudian masa remaja itu masa pubertas gitu ya, masa yang berapi-api kayak gitu ya, kayak gitu. Kemudian kalian tuh apalagi di masa pandemi kayak sekarang ya teman-teman ya, kalian itu kan butuh komunikasi gitu ya, butuh komunikasi sama orang lain gitu. Makanya kalau kalian tadi saya tanya akrab nggak sih sama dunia virtual, kalian kan bilang akrab gitu ya, karena kalian memang nyaman banget gitu dengan dunia virtual gitu ya di sini ya. Pak, apakah wajar ketika perempuan mengirim fotonya tanpa diminta? Sebenarnya ada kemungkinan gini, karena dia tuh passionate sama kita. Passionate di sini artinya dia itu sangat tertarik sama kita. Kemudian dia itu sangat penasaran dengan dunia seks kayak gitu. Dia kemudian itu dia ngirim foto ke kamu itu kode, gitu, misalnya. Kode bahwa yuk mau nggak chat seks atau video call seks gitu, kayak gitu. Karena yang namanya remaja itu kan punya keinginan ya untuk mencoba gimana sih gitu ya, walaupun lewat video call gitu kan kayak gitu. Ya, kemudian kalian itu generasi milenial yang sangat akrab dengan dunia internet itu kan, wow, kalian berselancar apapun itu kan kalian sudah sangat paham gitu ya, website biru dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ini baik dan buruknya ya cinta dalam dunia virtual itu kayak gimana sih gitu ya kayak gitu ya. Ya tentunya kalau tadi sudah saya jelaskan, yang namanya baiknya kalau cinta dalam dunia virtual itu kalian menjadi lebih terbuka kayak gitu ya, karena kan menurut penelitian juga bahwa orang yang menjalin hubungan secara virtual itu menjadi individu yang lebih terbuka, lebih open gitu loh, daripada individu yang nggak pernah
menjalin hubungan lewat dunia virtual. Gitu. Kemudian tidak ada penghalang, gitu ya. Kalian tuh nggak perlu cemas kalau dalam dunia virtual itu ada halang, tidak ada penghalang kok. Maksudnya tidak ada penghalang tuh dalam artian dalam dunia virtual itu kalian nggak perlu ragu gitu ya bahwa kalian itu akan gagal bicara atau kalian itu merasa cemas. Kemudian hubungan yang intim gitu ya, karena kalian bisa menjalin hubungan yang intim di dunia virtual kayak gitu ya. Kemudian membantu orang pemalu. Nah, teman-teman di sini nih, kalau kalian yang pemalu-pemalu, wah ini cocok untuk kalian itu menjalin hubungan dalam dunia virtual. Karena dalam dunia virtual itu kalian nggak harus on cam, gitu kan, misalnya kan, kalian nggak harus on cam, gitu. Kalian bisa pakai nama samaran, ya nggak? Kemudian membuat seseorang itu kemudian menjadi lebih berani dalam dunia virtual. Nah, yang menjalin komunikasi di dunia virtual, pernah nggak sih kalian tuh pakai nama samaran? Atau kalian tuh lebih suka pakai nama asli? Coba kalian tanggapi di kolom chat. Kalian lebih suka pakai nama asli atau pakai nama samaran? All the way nama asli. Oke. Kalau yang lain gimana? Nama asli kah? Kalau kalian lagi mau misalnya nih mau deketin cewek atau deketin seseorang di dunia virtual kayak gitu. Buruknya cinta dalam dunia virtual gitu ya. Potensi cyberbullying gitu. Itu kan sangat kejam sekali gitu ya, kalau di dunia virtual gitu ya. Gitu. Karena dengan anonimitas yang dimiliki oleh dunia cyber gitu ya. Jadi kayak membuat orang itu jadi lebih leluasa mau menghujat. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh di kolom chat ini gitu ya. Kira-kira ada nggak sih cyberbullying di kolom chat ini? Ada yang merasa tersakiti nggak dengan orang-orang yang sudah chat di kolom chat ini? Kalau ada yang merasa tersakiti atau merasa wah aku dibully nih Pak, kayak itu. Nah, itu berarti cyberbullying itu kan memang sangat erat atau sangat dekat dengan dunia kita kayak gitu ya. Itulah buruknya kalau kita menjalin cinta dalam dunia virtual ya. Potensi berbohong gitu ya kan. Karena di dunia virtual itu kalian bisa meng-create diri kalian gitu loh. Kalian bilangnya aku punya rumah yang besar loh, gitu misalnya kan. Padahal rumahnya dia kecil gitu. Pasangan menjadi berbahaya. Nah, ini yang paling ekstrim. Itu pernah ada kasus itu, ada pasangan virtual ya. Ya dia pernah ketemu sih ya. Kemudian dia putus cinta. Nah, tapi selama pacaran itu dia pernah sampai kirim-kiriman bagian tubuh tertentu dari dirinya dia, ya. Misal ngirim buah dada, ya, ngirim penis ke pasangan kita kayak itu. Nah, kemudian ketika mereka putus, mereka itu menyebarkan itu ke media sosial. Itu yang paling ekstrim itu sampai pernah kayak gitu itu. Itu sampai masuk ke dalam undang-undang ITE, sampai masuk tindakan kriminal kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau kalian pacaran di dunia virtual, kemudian kalian itu diminta untuk kirimin dong penismu, badanmu gitu ya. Maksudnya badanmu telanjang bulat kayak gitu. Itu jangan mau teman-teman. Karena nanti kalau kamu putus sama dia, itu sangat-sangat beresiko untuk nanti disebarkan oleh orang tersebut atau pasangan kita, mantan kita. Itu pernah, kalau kalian searching di Google, itu banyak ya kasus orang yang sering remaja ya kirim-kiriman foto kayak gitu itu ya, kemudian ketika putus itu disebarkan gitu. Makanya dalam dunia virtual itu buruknya juga sulit untuk menjalin hubungan yang serius ya teman-teman ya. Nah, ini kita menyikapinya pertama adalah jangan mudah percaya gitu. Jadi yang namanya media sosial itu kita jangan gampang percaya teman-teman. Orang itu bisa meng-create dirinya sesukanya dia kok gitu ya. Karena kita itu sulit untuk mendeteksi bahwa dia itu bohong atau enggak di dunia virtual. Kemudian yang kedua terus komunikasi. Jadi jagalah komunikasi dengan intens ya, gitu biar kalian itu nggak sampai kebaperan gitu ya di situ. Gitu. Maksudnya kalian tahu ini kira-kira hubungannya perlu dilanjutkan atau enggak sih, atau justru ya udah berakhir sebagai teman aja gitu ya di situ. Kemudian jaga identitas. Jangan terlalu mudah untuk menampilkan identitas asli kalian. Makanya tadi saya tanya, kalian pakai nama asli atau enggak? Nggak apa-apa sih sebenarnya pakai nama asli itu nggak masalah teman-teman. Tapi jangan sampai tunjukkan identitas kalian secara lengkap. Bahwa saya Samuel kelahiran Semarang 1 Juli 2002 gitu misalnya. Jangan terlalu se-vulgar itu kayak gitu ya. Sama sekolah gitu ya. Kalau ditanya kamu dari sekolah mana gitu, ya bilang aja dari SMA di Semarang kayak gitu. Nggak perlu bilang dari SMA Karangturi gitu. Jadi jagalah identitas kalian gitu.
biarkan pasangan kita atau calon kita gitu ya, itu tahu hal-hal umum aja, kayak hobi kalian tuh apa sih? Oh, aku hobinya basket, atau hobinya sepak bola gitu misalnya, ya. Kemudian hindari video seks gitu. Jadi kalau kalian diajak video seks atau VCS itu jangan mau gitu. Karena apa? Kalau kalian VCS itu nanti bisa di screenshot gitu ya, kemudian kalian di capture gitu ya. Nanti kalau kalian kayak menolak lagi untuk berhubungan sama dia ya, nanti bisa disebar aib kalian itu gitu. Jadi hati-hati ya kalau kalian mau VCS atau apa gitu. Jangan sama sembarangan orang gitu. Karena resikonya besar teman-teman di dunia virtual ini. Jejak digital itu sulit untuk dihapuskan gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Hindari berharap gitu. Jangan sampai kalian itu terlalu berharap bahwa dia tuh kayaknya calon jodohku, wah dia kayaknya jodohku di masa depan gitu. Padahal kenalnya baru di dunia virtual gitu. Jangan terlalu berharap di dunia virtual ini, kalian akan mendapatkan jodoh yang sehati gitu. Kenali dulu. Makanya tadi tips dari saya, jagalah komunikasi gitu. Untuk kalian mengenal lebih dekat, kalau kalian merasa bahwa dia itu adalah jodoh kalian, baru kalian jujur. Buka identitas kalian, ajak ketemu, tapi kalau dia diajak ketemu nggak mau, ya wis. Baik, tinggalkanlah dia. Nggak usah dilanjutkan. Kalau saran dari saya sih seperti itu. Karena buat apa kalian menjalin hubungan di dunia virtual, kalian nggak pernah ketemu, buat apa, ya kan? Dilanjutkan tuh buat apa, gitu loh, nggak ada gunanya, gitu. Karena dunia virtual itu hanya sebagai media kok sebenarnya. Kalau kalian cari jodoh loh ya di dunia virtual, itu hanya sebagai media saja. Mau nggak mau, tetap kalian harus ketemu, gitu loh. Tetap harus ketemu langsung sama dia. Kalian merasa cocok sama dia. Dia diajak ketemuan nggak mau, ya wis nggak usah dilanjutin gitu loh. Kalau kalian niatnya cari jodoh itu ya kalian kenal online, oke, yuk ketemuan mau nggak? Yuk nanti ketemuan yuk di mall gitu. Ya yuk ketemuan gitu ya di situ. Tapi kalau nggak mau ya wis gitu, berarti tinggalkanlah. Nah, saya memberikan kesempatan untuk para siswa bertanya langsung, tidak hanya lewat chat tetapi berbicara langsung, karena kita laki-laki harus berani face to face ya Pak Taufik ya, ngomong langsung gitu Pak ya. Saya jangan dimasukin ke BK enggak, wis ngomong wis kemeh tekono wis yuk, mumpung ini ranah laki-laki ini. Jadi sering banget apa di internet tuh bahwa LGBTQ itu adalah penyakit mental. Padahal kalau yang saya lihat yang sebenarnya kayak manusia normal gitu, hubungan dengan sesama gitu normal gitu. Apakah benar LGBTQ itu penyakit mental? Makasih. Oke, LGBTQ apakah penyakit mental? Kalau saya jawab singkatnya, itu bukan. Gitu. Karena di dalam DSM itu kayak kitab sucinya para psikolog, gitu ya. DSM itu untuk penentuan diagnosis itu tidak ada yang bilang bahwa ya entah itu dari psikiater atau psikolog ya, tidak ada istilah di mana gay atau LGBTQ itu merupakan penyakit mental. Itu preferensi gitu. Jadi kalau dalam dunia psikologi itu bukan gangguan psikologis gitu, bukan penyakit mental gitu. Itu preferensimu gitu. Makanya kalau misalnya ada orang suka, misalnya nih cowok suka sama cowok gitu, nggak apa-apa gitu loh. Kamu mau dibawa ke psikolog tuh juga ngapain gitu. Maksudnya psikolog pun juga tidak mendiagnosis kamu tuh sebagai gangguan mental kok kayak gitu. Di budaya kita yang namanya LGBTQ itu kan tidak diperbolehkan ya gitu. Maksudnya ya secara prinsip norma agama, norma masyarakat yang ada di Indonesia itu dianggapnya menyimpang kayak gitu loh. Itulah kenapa masyarakat kita itu menganggap bahwa kalau ada yang LGBTQ itu salah, itu harus dinormalkan dalam tanda kutip ya, artinya biar dia itu kembali ke kodratnya kan, istilahnya kan kayak gitu itu. Padahal kalau bagi kami, bagi seorang psikolog itu nggak masalah gitu. Misalkan suka sama laki-laki, ya nggak apa-apa kok gitu. Kamu suka sama laki-laki, yo itu pilihanmu kan, kayak itu nggak masalah gitu misalnya. Kamu nggak perlu dibawa ke psikolog atau dibawa ke guru BK gitu kalau bagi saya gitu ya gitu. Wong toh juga psikolog juga mau ngapain gitu, nggak bisa kayak mengkonvert diri kamu dari gay ke kamu menjadi hetero kayak di situ gitu. Jadi kesimpulannya normal kok gitu. Maksudnya dalam DSM, dalam kitab sucinya para psikolog gitu ya, itu
tidak masuk dalam gangguan mental. Gini Pak, Oh, iya. nggak tahu Pak, itu apa kan saat saya presentasi itu itunya saya sering bangun sendiri Pak. Cara mengurangi hormon testosteron itu bagaimana ya Pak? Maksudnya Pak saat presentasi itu sangat mengganggu saya Pak. Caranya gimana ya Pak? Sam, berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara mengurangi hormon testosteron gitu ya, Samuel ya? Betul Ya betul sekali. Sebenarnya saya bukan dokter gitu. Saya psikolog kayak gitu, tapi gini. Hormon testosteron itu sometimes juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis kita. Kayak gitu, ya. Mungkin yang dimaksud Samuel di sini adalah biar nggak begitu nafsunya tinggi gitu ya, Samuel ya. Betul, seperti itu. Biar bisa lebih mengendalikan nafsu gitu kan, Samuel? Iya Pak. Iya kan? Oke. Baik. Ini kalau dari kacamata psikolog ya, gitu. Nanti kalau dari kacamata kedokteran atau dokter, itu nanti ya ada terapi hormon yang tadi disampaikan teman kalian kayak. Kalau dari kacamata psikolog, ini kalau kita menyadari bahwa hormon kita itu tinggi, berarti kita perlu mengelolanya kan, kayak gitu loh. Gitu. Bukan yang kemudian setiap hari kita itu nonton film atau kita itu kemudian bukan yang kemudian setiap hari buka konten-konten yang berbau porno kayak itu. Kita perlu mengelolanya. Karena kalau kita tidak mengelolanya, itu akan memicu hormon itu akan muncul terus, kayak gitu loh. Secara psikologis loh ya, kayak gitu. Karena hormon itu kan bisa terpicu ketika ada stimulus. Stimulus itu kayak apa? Hal-hal yang memicu hormon. Hal-hal pemicunya apa? Pemicunya tuh kayak buku seks atau website Blue gitu ya, atau aplikasi Blue kayak gitu. Itu yang harus kamu hindari dulu. Misal kalau kamu punya aplikasi Tinder atau itu kamu diet dulu. Misalnya kamu diet selama 3 hari dulu, gitu. Nah, bisa nggak sih kamu itu tahan diri kamu untuk tidak install lagi, gitu. Kalau 3 hari oke, udah bisa nih diet 3 hari untuk tidak buka website seperti itu, atau 3 hari untuk kamu tidak install aplikasi itu. Oke, nanti kamu lanjut 7 hari, gitu. Itu sama seperti kalau saya itu kecanduan buka media sosial, gitu. Misal Instagram ya, saya punya Instagram, gitu. Nah, kalau saya buka Instagram itu kayak sehari penuh tuh kayak bisa buka Instagram terus gitu loh. Sehingga saya kemudian melakukan diet itu, gitu. Saya hapus Instagram, ya, saya deactivate, kemudian saya hapus dari HP saya, gitu ya. Kemudian saya seminggu tuh nggak buka sama sekali Instagram, dan ternyata it works, gitu ya. Saya merasa lebih tenang, lebih damai, kayak gitu ya di situ. Itu lebih oke, kayak gitu. Itu kalau dari kacamata psikologi kayak gitu, Samuel. Kamu coba untuk diet dulu, diet untuk tidak membuka itu. Gitu. Kalau kamu punya aplikasi di HP-mu, ya kamu dihapus dulu aja, gitu. Tidak harus yang seminggu dulu kok, 3 hari dulu aja, Samuel. Kalau 3 hari berhasil, nanti baru kamu seminggu, gitu ya. Samuel. Semoga berhasil Pak. Terima kasih Pak. Iya, jadi memang seperti itu tuh harus dalam diri kita sendiri ya Pak Taufik ya. Jadi tidak ada paksaan, ya itu memang dorongannya tuh ya dalam diri kita sendiri, kita mau atau tidak gitu. Kan Pak, saya mau bertanya tentang pendapat Bapak ya. Kan banyak perempuan tuh protes tentang women equality, biar sama kayak laki-laki. Yes. Terus menurut Bapak pendapatnya gimana nih? Nah, misalnya ada kayak cowok lagi duduk di bus, terus ada perempuan yang tidak hamil atau tidak memiliki kondisi apapun minta buat duduk itu. Menurut Bapak, mending dipersilakan ikut duduk apa enggak, Pak? Kalau pandangan saya, equality di sini kan bukan berarti kamu itu disamakan kayak laki-laki, gitu ya. Maksudnya perempuan itu bukan disamakan sama laki-laki, tapi setara. Setara itu kan tidak selalu sama. Tidak, setara itu bukan sama, gitu loh. Tapi setara itu ya kita memberikan hak gitu pada perempuan untuk melakukan sesuatu kayak tadi misalnya. Kan tadi saya tanya, pekerjaan apa sih yang biasa dilakukan atau itu menurut budaya kita tuh harusnya dilakukan oleh laki-laki, itu nggak boleh dilakukan perempuan, gitu. Kalau kita itu pro terhadap hak atau pro terhadap equality, gitu ya, kita berikan hak itu pada pasangan kita. Misal dia mau pendidikan tinggi, gitu. Karena kan pandangannya kan gini kan kalau di masyarakat kita, buat apa perempuan itu pendidikannya tinggi sampai S3 atau S2? Wong toh juga nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, ya nggak? Gitu. Itu kan pandangan budaya patriarki ya, gitu. Padahal kalau kita pro terhadap women equality, ya kita berikan hak itu
Oke, nggak apa-apa, kamu pendidikan tinggi gitu loh, kamu punya hak kok gitu loh. Kamu mau kerja, kamu jadi wanita karir, nggak masalah gitu loh. Itu yang namanya equality, kayak gitu itu. Kita berikan hak itu, gitu. Kita berikan kebebasan pada seorang perempuan ya untuk melakukan apa sih yang ingin dia capai gitu loh. Karena yang selama ini dibatasi atau yang diperjuangkan oleh kaum perempuan atau kaum Venus itu kan adalah equality itu loh, gitu. Karena kita dibatasi oleh budaya patriarki itu loh. Kayak seakan-akan perempuan nggak boleh kayak gini, perempuan nggak boleh untuk berkarir, perempuan nggak boleh untuk pendidikan tinggi, perempuan nggak boleh bergaji lebih besar daripada laki-laki gitu. Itu kan pandangan yang patriarki banget gitu ya di situ. Gitu. Jadi kesimpulannya sih boleh-boleh aja gitu, maksudnya Noel kalau misalnya mau seperti itu gitu ya. Kalau laki-laki duduk, ya laki-laki duduk ya tadi ya sebenarnya, gitu, nggak masalah kayak gitu. Gitu. Wong toh juga tidak ada aturan baku bahwa kamu tuh harus laki-laki tuh harus gini, perempuan harus gini kan. Ya kan, karena kodratnya perempuan itu kan sebenarnya ya cuma 3 gitu loh. Kamu mens, ya kalau perempuan ya kamu mens, kamu itu hamil, kamu menyusui, udah gitu. Kodratnya itu gitu, nggak menyalahi kodrat kan sebenarnya kalau melakukan hal-hal di luar 3 hal itu kan gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi pertanyaan saya adalah kalau misalnya ada orang didiagnosa kena mental gitu, punya penyakit mental, tapi ada 2 diagnosis yang berbeda, itu gimana ya? Jalan tengahnya ini gimana? Yang satu bilang enggak, yang satu bilang iya, dari 2 psikolog gitu. Itu gimana solusinya? Iya. Sebenarnya ini pertanyaan yang ini pertanyaan bagus gitu ya. Maksudnya biar kalian juga aware. 2 psikolog, kenapa kok bisa berbeda? Karena yang pertama ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama adalah alat ukur atau assessment yang digunakan itu berbeda, gitu ya. Misal psikolog pertama itu cuma tanya-tanya ke kamu toh, gitu ya, tapi nggak pakai alat tes, gitu. Nah, sedangkan psikolog yang kedua itu nyuruh kamu untuk ngerjakan tes psikologi dulu, terus dia itu mau observasi kamu, ya observasi itu ya mengamati kamu dulu, perilaku kamu selama beberapa hari, gitu ya, gitu. Nah, sehingga dia baru bisa menegakkan diagnosis. Nah, ini psikolog kamu seperti apa, gitu. Kalau misalnya psikolog yang pertama itu cuma tanya-tanya, kemudian udah bilang, kamu nggak depresi, gitu misalnya kan, gitu. Oke, berarti asesmennya ini kurang lengkap nih, gitu. Karena itu cuma wawancara tok, cuma tanya-nanyain kamu tok pada saat itu, gitu. Sedangkan psikolog yang kedua itu sampai ngetes kamu, sampai observasi kamu, gitu ya, sehingga dia bisa menegakkan bahwa oh ini pasti pasien depresi, kayak gitu. Karena penegakan diagnosa dari psikolog itu ya kadang ada perbedaan kayak gitu loh. Terlihat dari ini perkembangan dari kasusmu, gitu. Misalnya awalnya itu dianggapnya tidak depresi, gitu ya. Nah, kemudian bulan depan kamu ketemu psikolog nih, dibilang, weh, kamu ini depresi, gitu. Kita perlu akui bahwa yang namanya manusia itu dinamis, gitu. Namanya manusia itu sering berubah-berubah, gitu. Kamu sekarang bilang nggak depresi, kamu bilang nggak stres, tapi bulan depan bisa nggak kamu stres? Bisa kan, gitu loh. Karena yang namanya manusia itu dinamis, kamu sering berinteraksi sama orang tuamu, kamu berinteraksi dengan lingkunganmu, dengan teman-temanmu, kayak gitu. Bahkan nggak cuma sebulan lah, minggu depan lah, gitu. Misalnya ada kejadian traumatis, kamu kecelakaan, gitu misalnya. Tiba-tiba kamu gangguan mental, bisa nggak? Bisa, gitu loh. Karena manusia itu sangat-sangat dinamis, kayak gitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Kenapa sih kok bisa terjadi perbedaan diagnosis? Jadi ada 2 kemungkinan itu. Oh Pak, saya mau tanya. Ya, Silakan boleh. Michael, silakan. Kenapa tuh Pak, di zaman dulu itu kenapa sih selalu ada diskriminasi Pak di zaman dulu? Diskriminasi dalam hal apa nih misalnya Michael? Gender Pak, kok zaman dulu ada gitu. Diskriminasi gender ya, oke. Iya Pak, itu kenapa bisa terjadi? Pertanyaan yang menarik Michael. Ya, ini kalau kita bicara histori ya, gitu. Pak, saya pernah lihat. Gimana? Ceritanya gini loh Pak, saya pernah lihat film alurnya di tahun Perang Dunia Kedua, tapi kok perempuan ada yang didiskriminasi Pak? Diskriminasi yang kamu lihat itu seperti apa? Direndahin gitu Pak. Direndahinnya kayak gimana? Terusnya toh yang nerima tuh kan laki-laki Pak, tapi kenapa malah perempuan gitu?
kalau ditanya kenapa kok bisa terjadi zaman dulu Pak, ini saya coba menjawab secara singkat ya karena keterbatasan waktu ya. Iya Pak, yang diskriminasi perempuan. Diskriminasi perempuan. Karena kita dari dulu itu sudah sangat akrab dengan budaya patriarki gitu loh. Itu kayak ada hierarkinya bahwa laki-laki itu posisinya di atas. Ini kalau kamu lihat tanganku ya. Laki-laki itu di atas Kak. Jelas gini. Pak. Nah, perempuan itu di bawah. Nah, jadi inilah yang itu terbawa sampai sekarang. Kenapa sih Pak zaman dulu itu ada diskriminasi? Sebenarnya sampai sekarang kok. Gitu. Makanya tadi saya tanyakan itu, kamu pernah nggak sih dilarang untuk nangis? Itu sebenarnya bawaan budaya patriarki. Laki-laki itu nggak boleh lemah, gitu loh. Laki-laki itu harus kuat, harus laki, gitu. Suaranya harus lantang, gitu kan? Gitu. Itu karena bawaan budaya dulu, gitu. Padahal ada laki-laki yang suaranya itu halus, gitu. Tapi apakah dia itu kemudian perempuan? Apakah dia itu kecewek-cewekan? Ya kalau itu bawaan secara lahiriah dia memang suaranya kayak gitu ya apa gitu, masa mau operasi jantung? Di budaya Barat sangat liberal, gitu loh. Sangat liberal itu bebas, gitu. Maksudnya kamu itu mau ciuman sama orang yang tidak kamu kenal, selagi itu lawan jenis, itu nggak masalah, kayak gitu. Ya padahal kamu belum pacaran, kamu nggak ada hubungan apapun. Karena di sana sangat-sangat bebas, gitu loh. Bahkan kamu tinggal bareng, padahal kamu nggak menikah, itu juga nggak masalah, gitu. Itu istilahnya cohabitation, gitu. Kamu tinggal bareng serumah, gitu loh. Itu nggak masalah kalau di Eropa. Jadi kan, saya kan pernah kayak kelihatan gitu di Google atau di YouTube gitu, ada istilah kalau misalnya kayak ketertarikan seksual yang berlebihan itu kan ada istilahnya voyeurisme gitu kan kalau nggak salah. Nah itu ada yang bilang itu kelainan jiwa, tapi ada juga yang bilang itu enggak. Nah itu gimana? Padahal kan sebenarnya kan wajar-wajar aja kan kalau orang punya itu kan. Tapi banyak yang mengidentifikasikan kalau itu sort of kelainan mental gitu. Jadi yang benar yang mana, Pak? Nah, voyeurism yang kamu maksud itu seperti apa misalnya? Ya kayak gitu, misalnya kayak tertarik tapi maksudnya kayak suka banget sama konten porno, kayak suka ya yang sampai kayak gitu-gitu. Voyeurism itu kan luas ya, kayak kamu itu suka ngintip, kayak itu pun juga termasuk voyeurism kayak gitu ya. Kemudian membayangkan kayak gitu ya, dengan kemudian masturbasi ya, maksudnya onani gitu ya, pakai sex toys kayak gitu. Itu sebenarnya betul kalau tadi yang disampaikan Marco itu nggak salah kayak gitu. Tapi kalau itu kemudian mengganggu hidup kamu gitu ya, maksudnya sampai kamu itu jadi menurun prestasi belajarnya gitu ya, kemudian tuh kamu jadi kurang interaksi dengan teman-teman kamu karena kamu terlalu menikmati dunia seks, itu akan menjadi sebuah gangguan gitu. Jadi yang namanya gangguan itu ketika merugikan buat kamu dan merugikan buat orang lain, itu disebut sebagai gangguan. Tapi kalau kamu masih bisa mengelolanya dalam taraf normal, ya artinya kamu voyeurisme masih normal, ya tidak sampai mengganggu prestasimu, kamu masih bisa berprestasi di sekolah, kamu masih bisa berinteraksi dengan papa mamamu, masih bisa berinteraksi dengan teman-temanmu dengan baik, ya itu nggak masalah. Tapi kalau udah di luar batas itu, ya sampai kamu itu, wah kamu pengennya tuh di kamar terus, kayak gitu. Kemudian kamu pengennya nge-seks terus, wah itu udah gangguan. Itu perlu dibawa ke psikolog nantinya. Oke, makasih Pak. Ya sama-sama. Dan ini teman-teman, kalau kalian pengen tahu tentang sex education, ya, kalau kalian langganan Netflix, itu kalian lihat film sex education. Kalian biar bisa compare, gitu di Eropa, di Barat itu. Sex education-nya memang beda. Yang tadi disampaikan Pak Andre itu betul. Kita boleh terbuka di Indonesia ini, tapi tetap ada batasannya. Kita nggak sevulgar kayak yang di Eropa, gitu loh. Jadi kalau kalian itu pernah nonton film sex education atau kalian belum tahu, cobalah nonton film itu. Biar kalian tahu sex education kalau di Eropa itu kayak gimana sih? Ya, kalau di Indonesia kayak gimana? Gitu. Karena di Indonesia itu memang kita banyak dibatasi oleh norma agama, norma masyarakat kayak gitu ya. Yang mana itu kalau sex education yang ada di Eropa diterapkan di sini nggak cocok gitu di situ. Saya rasa itu sih materi dari saya.